Sasi adat adalah jati diri ketong adat negeri. Mari gandungi, ketong jaga akan baik-baik karena cucu masa depan. Kehidupan masyarakat adat dimanapun di dunia ini selalu menyatu dan tergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Sedemikian tergantung dan menyatunya sehingga alam dan manusianya seolah menjadi satu dalam sebuah eksistensi. Di banyak tempat di berbagai belahan dunia, seperti di Nusa Laut, menunjukkan hal tersebut. Keberadaan masyarakat adat dimanapun di dunia ini menggambarkan mereka sedang bergerak untuk melestarikan kebudayaan dan identitasnya serta sumber daya alam yang menjadi basis penghidupan dan kehidupannya. Pulau Nusa Laut memiliki kekayaan darat dan laut yang melimpah, buah-buahan dan cengkeh di daratan, dan beragam jenis biota laut di lautan. Dari generasi ke generasi, warga Nusa Laut hidup dari semua kekayaan itu. Salah satu sistem adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut adalah sasi. Sebagai salah satu kearifan lokal, sasi mempunyai sejarah panjang di kawasan Maluku Tengah, di mana Nusa Laut menjadi bagiannya. Bahkan, beberapa literatur mengindikasikan sasi di kawasan Maluku atau juga bahkan di semua wilayah Indonesia Timur berasal dari Maluku Tengah. Kendati di beberapa daerah mempunyai istilah sendiri, tetapi sasi diterima sebagai sebuah istilah generik di kawasan Indonesia Timur. Kendati sebagai istilah generik, terma sasi dan wacananya juga dikenal luas dalam tata kelola berbasis tradisi. Semua pengertiannya mempunyai esensi yang sama, yaitu sebagai sistem pengelolaan tradisional untuk menjaga pemanfaatan sumber daya alam berkesinambungan. Menurut Charles Zerner, di Maluku Tengah istilah sasi tercatat pada abad 19 dan awal abad 20. Negeri Akon di Nusa Laut adalah salah satu komunitas adat yang selama beberapa tahun belakangan ini konsisten menyelenggarakan upacara sasi. Kita nih memalisir Watimena dari Soa Rumah Sila. Tung ada sibuk-sibuk sedikit nih, ketong ada bikin katupa persiapan tutup sasi besok nih. Acara sasi adat negeri Akoon.
Tutup sasi saya mai hasil amano, hasil daratan, heye, kelapa, tuelinei, uye, gurita, sia-sia, teribang, Lola, Lei Lobster. Dari pantai Kota Moni, Kota Kabupaten, tidak negeri sendiri yang jadi tanah sendiri. Atau langkah tahun nafas, satu nyawa takut. Asal bukan teman-teman. Kita datang dari lautan, jadi bebas berkekuatan. Tapi hormati Upusila Marawaka. Salam hormat Upusila Marawaka. Upusila Marasama. Upue. Kami ini tulai para kewango. Okahei nusu rumah adat Temau Kotalo. Nani maksud selesai. Bapak, Maksud saru. kami ini para kewan. Ketua datang masuk di rumah adat Timau Kotalo membawa maksud A. Yami okahei. Saya lesai. Hasil amano tonusa hatalepu. Sama ulisasi. Ayala upulatu tonusa hatalepu. Kami datang membawa beberapa hasil negeri Tonusa Hatalepu supaya maudisasi oleh Upulatu Tonusa Hatalepu. Yai. Upu kewano. Karena tiga kamu tua. Yai upu. Iya, Bapak-Bapak Dewa. Nanti kita mau kasih tahu Bapak Raja. Hormati upulatu. Keupu falai fili, upu para kewango, lusa mai. Tapi hormati upulatu. Kamu tua tonusa hatalepu. Yami parat kebaho. Okahei. Saya lesai hasil amano tonusa hatalepu. Sama ulisasi. Ayala upulatu tonusa hatalepu. Pilih harta monomai. Yai upue.
sasi. A. Larangan. 1. Dilarang mengambil komoditi yang disasi sebelum sasi dibuka. Upu-upu, ila-ila, yana-yana sebagai tanda penutupan sasi. Tifa Tonusa Hatalepu Obui. Raja dan seluruh tokoh adat yang terdiri dari para kepala soa, Dewan Saniri, dan para kewang menuju lokasi sasi. Kita akan melepaskan komoditi yang disasi sebagai tanda sasi ini akan ditutup. Tabia hormate upusila marawaka. Pusila marasama. Yami hokahei. Saya lesai hasil amanah Tonusa Hatalepu yang disasi sama dibuka ayala uplatu Tonusa Hatalepu. Kamu tua Tonusa Hatalepu. Main nusu. Upu-upu, ina-ina, yana-yana, teuna hena Tonusa Hatalepu. Beta akan melepaskan, akan membuka sasi dengan tanda pemukulan tifa dan juga lepas kelapa yang disasi. Negeri Akon Tonusa Hatalepu, kita mengundang dengan hormat Bapak Pendeta untuk mengukuhkan sasi adat ini dalam doa. Masyarakat boleh merasakan berkat-berkat Tuhan melalui hasil-hasil laut maupun hasil darat yang Tuhan percayakan untuk negeri
tercinta ini. Para ibu yang merupakan perwakilan masing-masing soa menyajikan masakannya untuk semua undangan. Dampak dari sasi ini, yang pertama kita bisa lihat mengajar masyarakat untuk tertib. Yang kedua kita bisa lihat dampak ekonomi bagi masyarakat, kemudian melestarikan lingkungan. Kita melestarikan lingkungan biar ada keberlanjutan. Sebab akhir-akhir ini dia punya komoditi sudah mulai berkurang. Setelah kita melihat dia punya dampak bagi masyarakat itu sangat banyak. Bisa menambah penghasilan ekonomi bagi masyarakat. Sebenarnya saja bicara menyangkut sasi ini adalah satu budaya yang sudah ada sejak dulu. Hanya saja sudah puluhan tahun ini dia lalu tenggelam sesuai dengan kondisi. Kondisi yang dimaksudkan bukan kondisi alam, tapi kondisi manusia yang ada di negeri ini sendiri. Melihat perkembangan negara ini ke depan, adat budaya itu sangat diutamakan. Untuk bagaimana masuk dalam pelestarian alam ini, ekonomisnya untuk hidup sehari-hari, masyarakat punya kebutuhan pencaharian dan sebagainya. Akhirnya sasi itu lalu diangkat ke permukaan kembali, yang bisa sempat saya catat dari tahun 2021. Lewat pikiran yang wajar dari Saniri Negeri Akon, kita angkat itu ke permukaan merupakan satu agenda yang dibicarakan di Forum Saniri Negeri. Harapan kami dengan adanya agenda sasi yang nanti akan ditetapkan, bahkan ditetapkan di negeri ini, menurut pandangan umum, sebenarnya saja sangat berguna. Pertama, untuk bagaimana kembangkan kembali biota-biota di laut yang sudah menjadi punah karena tidak ada dalam satu pengaturan adat istiadat yang masuk dengan sasarannya untuk mengamankan. Akhirnya dia lalu bisa hasil menjadi turun. Itu yang pertama. Yang berikut, untuk mengangkat kembali hal-hal yang dianggap sangat wajar yang bisa berimbang dengan sasaran negara ini untuk masuk pada suasana adat istiadat daripada sebuah negeri adat itu sendiri. Yang berikut menyangkut petuanan laut dan darat. Sasi ini sangat berguna bagaimana tentang pelestarian alam ini. Bakau yang ada di tepian pantai, daerah penggalian, bahan galian C, hutan dengan segala kebutuhannya, itu yang sangat diutamakan dan merupakan sasaran yang akan kita kembangkan dan pertahankan untuk merupakan satu harapan baru bagi generasi ini dan generasi yang akan datang. Yang pertama, guna kepentingan negeri, SOA ini kan merupakan sebuah kekuatan negeri. Jadi setelah mendengar berbagai aspirasi, masukan dari anak-anak SOA, terus setelah kami pertimbangkan itu, terus proses itu kita salurkan ke Saniri Negeri. Kalau di SOA itu kan ada itu Saniri Negeri dari SOA. Jadi berbagai aspirasi itu terus disalurkan lewat Saniri SOA untuk diproses di Saniri. Terus tentang kepentingan sasi untuk negeri ini, sasi ini kan bukan hal baru untuk mau diproses, tapi ini kan suatu sasi yang telah dilakukan oleh para leluhur. Terus setelah pergantian pemerintahan dari tahun ke tahun, terus pemerintahan definitifnya tidak ada, terus
dilanjutkan dengan pejabat atau wakil pemerintah negeri yang bertahun-tahun, maka pada akhirnya sasi itu lalu terus tenggelam. Nah, setelah sasi itu tenggelam beberapa tahun, ya katakanlah puluhan tahun. Nah, sampai dengan ya saya sebagai pribadi saya ingat sasi itu lalu disponsori oleh pihak agama, gereja dalam hal ini. Ketumpung kebutuhan hari-hari anak, besok lusa anak-anak cucu hingga hari-hari ke depan, supaya dong bisa manfaatkan akan dengan baik. Kalau ada kelebihan, orang bisa jual, bisa bikin buat apa, ada ketumpung anak-anak cucu di tanah-tanah rantau, kita bisa berbagi. Serahkan akan saja para bapak-bapak pemerintah, kalau dong mau lanjutkan sasi itu betul bisa, betul siap saja nanti bapak-bapak pemerintah punya urusan untuk melanjutkan sasi. Iya, melestarikan akan. Di negeri Akong ini ada SUA 5. Ya 5, tapi karena di antara 5 itu 2 SUA besar, Rumah Sila dengan Sama Putih, jadi 2 SUA besar itu 2 orang, jadi kewan di Akong ada 7. Nah, itu langsung mengenai tugas tuh karena pikir kita orang semua punya tanggung jawab, jadi kewan laut dan darat digabung satu. Jadi kalau umpamanya ada pelanggaran di darat tapi kewan laut yang tangkap, berarti sama-sama kita orang lapor ke pemerintah negeri. Betul Pak. Nomor 1 yang kita lebih fokus itu untuk lautan. Sebab lautan banyak pelanggaran. Nomor 1 yang pelanggaran ini bukan orang di dalam negeri, orang dari luar, jadi kita lebih fokus untuk lautan. Tapi daratan juga saya menutup kemungkinan bahwa kita juga sangat sering untuk pantau juga. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran. Disadari bahwa sumber daya alam akan semakin terbatas. Keperluan untuk melindungi dan mengkonservasi sumber daya alam asli menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, dalam upaya memberikan sumbangan pada konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, Indonesia perlu mengetengahkan konservasi sumber daya alam berbasis kearifan lokal dan adat. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan bentuk pengetahuan lokal atau indigenous knowledge yang perlu digali dan banyak dipraktikkan di berbagai kawasan di Nusantara, khususnya di Nusa Laut. Pemerintah mengakui kearifan lokal sebagai upaya konservasi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat 30 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.